Makasih loh invitationnya Ki. Gue jadi tersanjung. Ya, saya sangat tersanjung karena apalagi di long weekend ini. di dalam kesibukan ibu ini gitu ya, di dalam kesibukan jemuran ibu ini, baju belum diangkat. bisa join di live Instagram saya gitu ya. Ibu ini sangat sibuk sekali, dari kemarin saya minta jadwal. Nah, saya minta jadwal agak-agak kesulitan gitu ya. Jadi cukup amazed juga begitu ibu ini berusaha untuk meluangkan waktu. Demi lo apa sih Ki yang enggak Ki? Iya, ibu ini dari dulu memang teman sejati yang selalu setia aja, selalu menemani. Iya, selalu menemani saya di saat pandemi. Senang dan susah aja. Kira-kira di saat pandemi. Di saat senang dan susah zaman kuliah dulu. Lu yang nyusahin gue Ki, bukan gue nyusahin lo. Tuh kan, bener kan? Ya, the best lah ya, the best. Gue sering nyusahin lo ya Ki. The best friend in the world. Pandemi ini. Iya. Ki, jangan serius-serius ya nanyanya. Hah? Jangan serius-serius. Oke. Siap, Bu. Oke. Ya. Saya sebenarnya cuma pengen ibu satu ini sharing gitu ya, dari minta nomor togel. Dari zaman kuliah dulu tuh amat sangat pintar sekali gitu. Widih, lebay teman-temannya. Amat sangat pintar sekali sehingga saya termasuk salah satu kalau ada apa-apa pasti minta ajarin ibu ini gitu kan. Oh, bisa aja nih. Jadi cukup ini juga kalau kalau kita lihat perjalanan karir ibu ini, saya cukup ngikutin gitu ya, perjalanan karirnya lumayan panjang. Gue gak yakin lo ngikutin nih Ki. Enggak ya. Tiba-tiba nongol udah terakhir di akhir-akhir ini baru nongol lagi kita ya. Kita baru kepentas baru berapa tahun ini ya. Kayaknya lo yang sibuk sih Ki. Enggak sih, kayaknya ibu ini yang karir yang dulu itu lumayan ini gitu. Enggak lah. Gimana Bu, bisa diceritain kali dulu waktu pas meniti karir setelah lulus kuliah itu kemana aja gitu, kemudian berkarir di bidang apa, pekerjaannya mungkin sampai dengan posisi apa gitu, boleh diceritakan? Katanya ini ngikutin. Loh, ini kan buat audiens. Iya. Buat viewer kita yang penasaran nih sebenarnya kenapa sih saya gitu, Bu Yuki mengundang ibu satu ini ke live IG ini gitu kan, karena ya lumayan susah gitu untuk cari waktunya gitu kan, untuk cari waktu ibu ini untuk bisa join bareng saya. Bisa diceritain Bu, gimana mengawali karir di ini? Saya dan Ibu Dewi ini sama-sama kuliah, ya sama-sama kuliah di profesi akuntansi tentunya gitu kan. Cuman kita appreciate dia kemana-mana gitu. Untuk ini coba diceritakan lah Bu, supaya audiens. Ini berarti serius ya? Serius inilah kita kan sharing sama-sama teman gitu kan, boleh lah, jadi viewer aku bisa tahu kalau
bahwa di bidang akuntansi itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dan bisa ini gitu. Silakan Bu. Oke, serius ya berarti ya. Jadi abis lulus kuliah kira-kira 5 tahun yang lalu lah ya. 5 tahun yang lalu. Hoak nih, hoak. Jadi gue itu abis kuliah, gue langsung kebetulan waktu itu keluarga bokap nyokap gue ada rezeki, terus gue sempet nerusin kuliah dulu ke S2 gitu Ki. Jadi gue nggak langsung kerja, jadi abis S1 langsung nerusin ke jenjang selanjutnya gitu ya. Kemudian abis itu kerja di salah satu kantor akuntan publik lah gitu ya, salah satu kantor akuntan publik Big Four gitu ya. Beberapa nggak terlalu lama sih di situ. Nah setelah itu aku pindah kerja ke salah satu perusahaan BUMN tambang gitu, yaitu Antam ya. Nah, setelah di Antam tuh lumayan lama, jadi lamanya mungkin sebagai auditor atau internal audit, terus sekitar 7-8 tahun deh. Nah, di situ banyak belajar juga tentang operasional tambang, tentang bagaimana sih manajemen di perusahaan gitu ya. Kemudian aku sempat pindah atau dipromot ke bagian accounting. Jadi sebenarnya waktu di audit tuh juga nggak accounting banget, tapi ada lah gitu ya hubungannya sama accounting. Terus baru setelah lama di audit, balik lagi ke accounting gitu. Nah, di Antam sekitar 8 tahun, aku rasa aku butuh tantangan baru gitu ya. Jadi mungkin setiap orang kan juga pasti punya lah tantangan atau target-target tertentu gitu ya. Aku pengen mencoba tantangan baru. Nah, abis itu setelah di Antam kurang lebih 7-8 tahun, gue pindah lagi mencoba tantangan, jadi balik lagi ke KAP gitu Ki. Jadi auditor lagi, tapi sebenarnya kalau sekarang bukan ke audit banget gitu ya, tapi lebih ke area-area yang terkait manajemen, kayak governance, risk management, kemudian apalagi ya, lebih internal konsultan audit kali juga. ya. Jadi lebih ke konsultan. Apakah itu ada hubungannya sama sama accounting? Ada juga, tapi nggak selalu ada gitu sih. Kurang lebih itu ya kayaknya perjalanan perjalanan karir gitu ya. Perjalanan hidup perlu di itu juga nggak? Boleh Ibu, ibu dari berapa anak mungkin? Abis kuliah Langsung di nikah S2 kayaknya. ketemu jodoh. Abis Oh, itu alhamdulillah tuh berarti gitu. ya ketemu jodohnya di S2 berarti ya. Iya. Mantap nih. Makanya udah tuh yang belum pada punya pasangan ya, yang lagi kuliah. Lanjut S2 dulu ya. Gitu Ki. Iya. Terus kalau dilihat dari apa namanya, kan kayak ibu gitu ya, jadi pernah ngerasain jadi accountant, pernah ngerasain jadi auditor gitu kan, berarti itu sebenarnya profesi-profesi yang apa namanya yang bisa digelutin. Jadi kalau umpamanya kita akuntansi itu bidang apa aja sih, apa profesi apa aja sebenarnya yang bisa diinin sama anak-anak yang lulus akuntansi gitu? Sebenarnya banyak ya, maksudnya nggak terpatok kalau kita kuliah di jurusan akuntansi, kemudian karir kita akan terkotak hanya di bidang accounting gitu. Nah, sebenarnya walaupun mungkin pintu pertama kalau kita biasanya accounting tuh pasti mungkin ke finance, accounting gitu ya. Tapi sebenarnya bisa ke beberapa bidang yang lain gitu. Bisa juga kayak misalnya ke IT ya, kemudian ke proses-proses bisnis yang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak terpaku pada jurusan accounting aja.
atau bidang-bidang operation accounting, tapi teman-teman atau apa namanya, kita yang kuliah atau punya background accounting itu sebenarnya bisa kemana-mana gitu ya, karena kita pada saat kita belajar akuntansi kan kita sebenarnya belajar juga mengenai proses, kemudian di dalam proses itu juga disupport oleh apa namanya sistem gitu ya, jadi operationnya juga kita belajar, jadi sebenarnya kita bisa kemana-mana gitu ya. Sebenarnya kita nih sebagai apa namanya orang dengan background accounting nggak melulu kita akan bekerja di bidang harus accounting sih, juga tergantung ya. tergantung nanti perjalanan karir kita gitu ya. Bisa juga nanti misalnya awalnya kita di accounting atau di finance, tapi nanti bisa suatu saat semakin tinggi kita apa namanya di suatu perusahaan itu biasanya kita bisa diberikan tanggung jawab yang lebih atau berbeda, kayak misalnya di bagian operation ya, kemudian Halo, halo, halo. ya Tadi ini lagi nge-lag ya, lagi kayaknya. nge-lag lagi ya. Iya, tadi sampai di bagian operation. Jadi kalau umpamanya diinin, berarti sebenarnya accounting itu untuk tahu masalah proses bisnis perusahaan tuh penting ya, gitu. Iya nggak sih? Iya dong, kan kita juga kalau di kuliah dulu juga belajar manajemen operasi ya, kemudian belajar sistem juga, sistem informasi juga kita belajar. Nah itu sangat membantu banget kita nanti pada saat di dunia kerja, itu menjadi apa, suatu proses pembelajaran buat kita gitu. Hmm. Hmm. Kalau berdasarkan Ya, ya, pengalaman ya. gitu sih Ki. Iya. Kalau yang aku pernah apa namanya ngobrol sama beberapa temen sih, emang kebanyakan akhirnya kalau di perusahaan itu banyaknya di internal auditor gitu ya. Karena Iya, tapi apa nggak mesti namanya, harus jadi internal auditor nggak sih. mesti juga, iya, nggak harus internal auditor. Kalau umpamanya boleh tahu internal auditor tuh apa sih? Nah, ini menarik nih, soalnya ibu ini nih aktif sekali di organisasi asosiasi internal auditor gitu. Jadi kita pengen tahu nih internal auditor tuh apa sih? Ini kayaknya ngetes deh. Kayaknya ngetes nih Ki. Iya Internal auditor tuh dong. sebenarnya sama ya, kayak auditor yang kita pelajari. Nggak tahu kalau sekarang di jurusan accounting mungkin ada kuliah internal audit ya Ki ya. Iya, Nah, iya. sebenarnya sama sih, cuma mungkin fokus auditnya yang berbeda. Jadi biasanya bedanya antara external audit atau auditor laporan keuangan dengan internal auditor itu, kalau internal auditor nggak spesifik hanya ke laporan keuangan, tapi Hmm. dia akan mengcover audit yang lebih luas gitu ya, terutama operation gitu. Nah, apakah dia juga bisa mengaudit keuangan? Bisa, tapi dia bukan untuk memberikan assurance atas laporan keuangan itu. Nah, terus bedanya lagi adalah internal audit, yang namanya internal pasti dia ada di internal perusahaan gitu ya. Kalau Hmm. auditor laporan keuangan kan dia biasanya memang dia di luar dari perusahaan itu. Jadi dia external audit gitu sih. Kurang lebih gitu ya Ki ya. Hmm. Tapi sebenarnya gue bukan hanya apa namanya megang internal audit aja, walaupun memang banyak area yang apa namanya, kalau dulu di Antam juga sebagai internal audit, apa namanya, kalau di PwC kebetulan tanggung jawabnya bukan hanya di internal audit aja, tapi related area terkait internal audit, dan itu juga sangat luas juga gitu ya. Bisa ke tata kelolanya, bisa ke manajemen risiko, bisa ke strategi fraud dan seterusnya gitu. Jadi bukan hanya coverage di audit aja gitu. Hmm. Ya, segala apa bentuk fraud juga bisa dideteksi sebenarnya ya sama internal auditor gitu. Itu sih Mm-hmm. sebenarnya yang sekarang banyak menarik. Terus kemudian kalau uh, tadi sebagai internal audit tuh kira-kira butuh skill apa sih? Kira-kira kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang internal auditor?
Banyak Ki, kalau internal auditor, karena kan dia melihat di proses gitu ya, proses bisnis. Jadi walaupun misalnya kita backgroundnya accounting, tapi pasti kita juga dituntut untuk meriksa operationnya juga. Tergantung misalnya kalau di perbankan, auditornya pasti akan di-expect untuk melihat operation kredit gitu ya. Kemudian apa namanya pendanaan gitu, operation dari si banknya itu sendiri. Kalau misalnya dia internal audit yang ada di bidang telekomunikasi, dia juga harus di-expect untuk ngerti operation di bidang telekomunikasi gitu ya, bagaimana revenue streamline di masing-masing apa namanya di masing-masing provider telkom gitu, apa aja sih yang bisa dilihat revenue-nya, apakah misalnya fixed line, kemudian data center dan seterusnya, itu dia juga harus paham gitu. Ya, Nah, penghitungan data gitu kan ya. intinya iya dia harus embed di dalam mindsetnya, harus embed di dalam perusahaan itu. Perusahaan itu operationnya apa dia harus tahu gitu. Beda lagi nanti manufaktur gitu ya. Jadi areanya sebenarnya coveragenya banyak, tapi bukan berarti kita harus menguasai semua gitu. Jadi mungkin kayak ada area-area yang kita butuh pertolongan atau bantuan orang lain, kayak misalnya spesifik gitu ya, IT area gitu. Itu mungkin ada IT auditornya khusus yang memang mendalami atau punya keahlian di bidang IT gitu ya. Gitu sih. Apa namanya? Kalau umpamanya itu internal auditor kan ada asosiasinya sendiri ya, berarti dia ada sertifikasinya khusus ya. Kalau di Sertifikasinya itu internal audit, jenjangnya gimana sih biasanya? Internal audit? apanya nih? Maksudnya Institusinya atau? untuk dapat sertifikasi itu gimana sih caranya gitu? Oh, jadi kalau profesi internal audit itu ada sertifikasi yang diakui secara internasional, namanya Certified Internal Auditor. Itu kependekannya namanya CIA. Nah, kalau di auditor laporan keuangan kan mungkin ini ya, apa namanya, CPA, CPA gitu ya, atau kita accountant, charter accountant gitu ya. Nah, kalau internal audit namanya CIA. Nah, CIA ini gimana sih cara ngambilnya? Itu pasti sebenarnya diatur di institusi yang meng-issue sertifikasi itu, namanya Institute of Internal Auditor. Nah, itu kayaknya ada beberapa part sih Ki yang apa namanya harus diujikan dan dites gitu, kita harus lulus untuk, kalau salah ada tiga part Ki. Kita harus ambil seluruh part itu dan harus Halo, halo. Ya, halo. sorry. Biasa lagi nge-lag lagi. Ini connection gue jelek ya. Bukan hanya Jadi ini, enggak pas bukan hanya apa namanya cuma sertifikasinya terus boleh menyandang CIA, dia harus punya pengalaman sebagai internal audit minimal kalau nggak salah 5 tahun gitu, dan dia juga harus memaintain apa namanya professional education-nya setiap tahun gitu, harus ada CPA poinnya. ya koneksinya Bu Dewi lost lagi. Ini yang lost connection saya apa Bu Dewi? Menarik sih kalau kita lihat dari profesi internal auditor gitu yang bisa diinikan. Tapi ini koneksinya, ini koneksi siapa ya Bu? Kayaknya gue deh Ki. Ini kalau misalnya kadang-kadang suka ke ini sendiri tuh, ketutup sendiri, kenapa ya tuh ya? Karena koneksinya kali ya. Koneksi ya? Oh, oke. Ya agak ini juga sih. Tapi ya mudah-mudahan ini aku juga sebenarnya di rumah juga wifi-nya lagi bermasalah gitu. Jadi ini juga nggak pakai wifi gitu. Pakai itu ya, pakai mobile data ya? Pakai kuota iya mobile data. Jadi tapi ya itu apa namanya
cukup menarik gitu sebenarnya profesi internal audit tadi yang butuh Menarik butuh banget. pengalaman gitu ya, menarik banget gitu, dan itu juga baru uh, apa ya, profesi yang memang baru aku lihat gitu. Jujur kalau aku baru aku lihat gitu, karena memang selama ini kebanyakan yang kita tahu itu adalah profesinya external auditor, which is kantor akuntan publik itu kan kita taunya mereka adalah external auditor gitu kan. Tapi Betul. ternyata untuk Jadi menjadi profesi internal auditor, internal auditor itu lebih menarik sih. Gitu. tantangannya beda-beda sih Ki. Maksudnya external audit juga menarik. Tapi mungkin dia lebih fokus untuk assurance ya, assurance atas laporan keuangan gitu. Iya. Kalau internal audit dia lebih rutin dan lebih ke operation gitu. Dan itu masing-masing ada tantangannya gitu Ki. Dan ilmunya juga banyak banget gitu. Kalau di external Iya, dan audit banyak, di internal audit juga banyak. Gitu. Ternyata maksudnya cabang cabang dari akuntansi itu untuk jadi auditor gitu ya, mau eksternal internal, ternyata dia punya spesifikasi khususnya lagi gitu, yang Iya. memang ya maksudnya memang skillnya memang sama, kompetensi awalnya memang sama accounting gitu kan, tapi ternyata setelah didalemin lagi masing-masing profesi ini mempunyai karakteristik yang beda-beda gitu ya. Ya kalau internal auditor mungkin tadi ada mungkin memang harus tahu spesifik area di industri yang didalaminya gitu kan. Betul. Terus Nah, kemudian mungkin kalau mau berbagi tips gitu ya, masalah sertifikasi itu kan kita begitu kuliah itu banyak dari background akademis gitu ya. Nah, sertifikasi itu biasanya pada saat kita sudah terjun ke dunia kerja, sertifikasi itu menjadi penting gitu, menjadi penting untuk menunjukkan profesionalisme kita dan juga capability kita sebagai seorang profesional kita di area mana gitu ya. Biasanya kalau di laporan keuangan, auditor laporan keuangan itu harus butuh CPA gitu ya biasanya. Kemudian kalau mau jadi partner itu harus punya apa Ki? Lo udah punya kan ya? CPA. Ya, kalau Iya, mau jadi harus partner ada external auditor BAP harus ya. punya CPA. CPA CPA, dan CPA, CPA. CPA ya. Iya. Nah, tapi apakah kita harus langsung ambil begitu lulus dari kuliah gitu ya? Kalau dari pengalaman gua sih mungkin nggak usah. Ini bukan yang berarti nggak meng-encourage untuk ngambil sertifikasi ya. Kalau mau ambil juga nggak apa-apa. Tapi mungkin kita bisa lihat passion kita atau arah karir kita tuh adanya di area mana sih. Bisa jadi gue misalnya seorang akuntan, tapi akhirnya gue nggak bisa menjadi seperti lo yang CPA gitu. Karena mungkin area bidang gue udah ke arah yang lain gitu. Sehingga kayaknya lebih cocok gue misalnya ngambil sertifikasi misalnya di bidang internal audit atau bidang risk management gitu. Jadi tergantung arah karir kita membawa kita kemana juga. Selain tentu aja passion kita gitu ya. Jadi sih lebih baik kita tahu dulu nih kita mau mengembangkan skill kita yang lebih spesifik ke arah mana gitu. Ya, itu dia tadi passion lagi ya, passion kita masuknya di mana gitu kan. Passion untuk jadi internal auditor apa jadi eksternal. Kalau ya karena memang awalnya udah kecemplung di mana gitu, mau nggak mau, terus kemudian passionnya ini udah jadi passion saya, terus kemudian sebenarnya tinggal didalemin aja kan gitu. Didalemin benar-benar. Dan untuk kita yang lulusan accounting juga bisa ngambil bukan cuma untuk CPA atau CIA, tapi kan banyak sertifikasi profesional yang lain ya. Ada CFA, ada CFE, ada CME gitu ya. Nah, itu biasanya setelah kita ada nanti yang CRMP atau apa yang lain-lain gitu. Biasanya itu akan mengikuti pergerakan seiring dengan passion kita mau ke arah mana, dan juga nanti pergerakan karir kita mau kemana gitu. Bisa jadi bisa juga sih ngambil beberapa sertifikasi juga gitu, tapi
mungkin kita pikirin dulu gitu ya, along the way pada saat kita masuk ke dunia kerja, kemudian passionnya di mana, kita bergerak karirnya kemana gitu. Jadi kalau aku boleh apa namanya berbagi pengalaman sih, kayaknya lebih baik kita cari apa namanya pengalaman dulu baru. Ya, pengalaman itu penting sih gitu kalau kita lihat dari ini apa namanya perkembangan gitu ya. Langsung ini Bu Dewi ini lagi nge-lag lagi, coba kita tunggu sampai dengan Bu Dew. Bu Dew. Are you still there? Oh my God. Ibu ini kayaknya ininya terputus gitu ya. Jadi kita coba dia masuk lagi. Oke. Oke, maaf. Ya, iya nggak apa-apa. Kayaknya tagihan internet belum dibayar kayak gini. Maklum ya. Aduh, tunggakan udah 3 bulan nih. Bercanda. Nggak mungkin lah. Biasanya baru sebulan juga udah putus. Iya sih, kejam ya. Gitu sih, Ki. Ini kalau ya terus gimana, Bu? Iya, tadi itu sih mungkin kalau untuk sertifikasi pertimbangannya lebih ke kita pergerakan karir kemana sama arah apa passion kita mau kemana gitu. Di tim kayak di PwC gitu ya, walaupun misalnya ada beberapa tim aku yang mungkin backgroundnya accounting, tapi bisa juga nanti dia sebenarnya ngambil sertifikasi di bidang IT gitu ya, kayak misalnya IT auditor, bisa CISA, kemudian bisa sertifikasi di bidang IT yang lain gitu, kayak misalnya cyber risk, cyber analis, ya? cyber security. Benar gitu. Jadi ada banyak banget sih sebenarnya sertifikasi yang bisa menunjukkan passion atau keahlian kita ke arah mana gitu. Kalau dilihat dari perkembangan industri ya, ada industri 4.0, terus kemudian nanti ke depan ada apa 5.0, udah mulai terdengar nih ya kan 5.0. Jadi sebenarnya perkembangan industri ini terus ke profesi accounting gimana sih? Maksudnya tadi menarik juga sih dilihat ada apa namanya, kita harus bisa cyber security gitu kan, terus kemudian apa sistem auditor, apa sih kan sistemnya apa namanya, CISA itu kan sistem gitu kan, berarti kan Certified Information System Audit. information system audit gitu kan. Nah, itu menarik gitu. Berarti kan itu sebenarnya kedepannya industrinya gimana? Kalau dilihat perubahannya kayak gimana sih kalau Ibu Dewi? Ke profesi accounting ya maksudnya ya, dampaknya. Ya, nggak industrinya gimana dulu nih? Dari yang apa mungkin dulu ada paper gitu ya, terus kemudian paperless, terus kemudian digitalize gitu kan, terus itu ininya gimana, apa namanya, perkembangannya seperti apa industri, terus kemudian nanti dampaknya ke akuntan atau profesi itu gimana? Kalau sekarang nih kan lagi zamannya corona ya, jadi memang mungkin masing-masing era, masing-masing generasi gitu ya, itu tantangannya berbeda-beda. Nah, kebetulan generasi kita, selain kita dibilang generasi milenial gitu ya, tapi ternyata kita juga ada tantangan baru si COVID ini gitu ya, pandemi ini. Nah, tapi sebenarnya dengan adanya COVID, padahal kan sebenarnya tahun lalu nih ya, dari tahun lalu dari sisi dunia bisnis dan juga industri itu kita sudah mencanangkan akan melakukan digital transformasi, artinya robotik proses itu juga sudah mulai dikenal, otomatisasi juga sudah semakin banyak gitu ya. Tapi dengan adanya COVID ini
itu seakan-akan mendorong lebih cepat gitu ya. Yang Lebih tadinya cepat ya. Indonesia mungkin diperkirakan digital awareness-nya baru akan mature mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan. Tapi Iya. dengan adanya COVID ini mau nggak mau sekarang terakselerasi dengan lebih cepat gitu. Iya. Jadi digital transformasi pun di Indonesia yang tahun lalu tuh mungkin kita jauh banget gitu ya dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Mau nggak mau sekarang digital capability tiap perusahaan itu juga terdorong harus siap gitu karena COVID yang sekarang gitu ya. Dan harusnya sih sekarang dunia bisnis itu lebih sekarang sedang mematahkan kembali mereka proses bisnisnya bagaimana sih, apa yang berubah dari new normal ini gitu ya. Sekarang istilahnya kan new normal ya. New normal. Dengan new normal ini apa sih yang perlu dilihat lagi sih proses bisnis yang ada di perusahaan gitu. Kemudian langkah strateginya gimana sih gitu. Bisa jadi yang baru tahun lalu diformulasikan tahun ini udah obsolete semua gitu ya. Jadi harus lebih harus di redirect lagi, harus di Nah, karena demikian besarnya tantangan COVID ini untuk dunia bisnis, mau nggak mau semua perusahaan sekarang harus menyiapkan diri untuk lebih digital lagi gitu. Digital, jadi kayak misalnya mungkin contohnya kayak industri perbankan gitu ya. Mungkin industri perbankan nanti selama-lamanya udah nggak bisa lagi ke konvensional perbankan gitu ya, konvensional bank tuh udah nggak bisa lagi. Mungkin nanti ke depan after COVID ini pun berlalu, mereka udah harus menerapkan digital banking yang lebih serius lagi. Bahkan nanti ke depan mungkin udah nggak ada konvensional banking lagi gitu ya. Terus industri telekomunikasi misalnya, itu juga mau nggak mau pasti mereka udah terpengaruh dengan atau di move forward dengan adanya pandemi ini. Kenapa? Karena sekarang semua orang butuh teknologi digital gitu ya. Jadi dia harus siap juga untuk menyiapkan digital platformnya, data centernya, kemudian storage-nya gitu ya. Mungkin jalur komunikasi yang dulu kayak misalnya fixed line tuh udah orang sekarang nggak pakai lagi gitu kan ya. Udah nggak ada gitu. Jadi udah tergantikan teknologinya. Dan pastinya juga model-model bisnis yang baru kayak misalnya e-commerce, kemudian startup company gitu ya. Itu pasti akan tambah banyak gitu, kebutuhannya juga pasti dengan adanya demand yang juga banyak, pasti mereka akan bermunculan gitu model-model bisnis yang dulunya mungkin nggak ada. Sekarang udah mulai banyak nih startup, e-commerce gitu ya, platform digital untuk office pun sekarang udah open office tuh juga udah sangat banyak gitu loh. Virtual office ya, virtual office, terus itu workspace itu juga udah sangat banyak ya sekarang, yang dulu nggak ada, bahkan mungkin 2-3 tahun lalu tuh belum kebayang gitu. Iya. Menarik sih, apalagi kalau umpamanya startup itu kan ada yang bener-bener yang startup yang udah besar sampai yang levelnya UMKM tuh tambah banyak gitu. Iya, menarik juga. Tapi kalau umpamanya kita lihat dari perkembangan industri yang seperti itu, tadi Bu Dewi sempat menyebutkan bahwa ada otomatisasi, terus kemudian ada robotik gitu ya. Berarti akuntan nggak dibutuhin nih Bu. Karena kan kalau kita lihat itu kan ada akuntan itu belajar jurnal nih, debit kredit gitu kan. Terus kemudian ini, tapi apakah itu akan hilang gitu, profesi akuntan itu akan hilang atau tetap ada atau akan berubah seperti apa sih kira-kira kalau pendapat Bu Dewi? Kalau menurut pendapat saya sih kayaknya nggak akan hilang gitu ya. Profesi akuntan tuh akan tetap dibutuhkan, tapi mungkin arahnya bukan sekedar
untuk membuat sesuatu yang rutin dan administratif gitu ya. Jadi accountant tuh sekarang udah di-expect dia lebih jadi kayak accounting advisor, sesuatu yang nggak hanya proses rutin atau administratif atau clerical thing, tapi lebih ke yang memang proses otomasi itu nggak bisa lakuin gitu ya. Kalau saya lihat sih mungkin kalau sekarang teknologinya belum sampai secanggih itu gitu ya, tapi nggak tahu mungkin 20-30 tahun lagi mungkin bahkan udah ada yang bisa teknologi yang bisa mempredik juga analytical kayak data analitik kan sekarang mungkin udah bisa continuous monitoring gitu ya, tapi memang dalam perjalanannya juga mungkin akan bisa mempredik behavior orang, mempredik behavior market kayak gimana. Jadi kita mungkin harus tetap menjaga kapabilitas kita sebagai kita dari humannya yang robot tuh nggak bisa lakukan gitu ya. Karena kalau robot itu kan dia harus terprogram, biasanya terstruktur gitu ya, dan itu merupakan tugas-tugas yang sifatnya rutin gitu ya. Jadi dia udah ada polanya tertentu untuk mendetek apa, untuk melakukan apa, itu masih robot. Tapi robot juga makin lama makin pintar gitu kan ya. Udah ada artificial intelligence sekarang, terus udah ada blockchain sekarang. Nah, profesi akuntan ini mungkin dibutuhkan lebih dari sekedar melihat sesuatu yang rutin ya, tapi lebih bahkan mungkin sekarang forensic accounting justru ya yang lebih dibutuhin untuk melihat masuk ke dalam sistemnya juga gitu, bukan hanya di luar proses gitu. Ya, kalau kita lihat sekarang kan tetap memang dibutuhkan dan tetap kita aja yang harus tetap keeping pace sama ketersediaan dari teknologi dan otomatisasi ini sih Ki, gitu. Ya, kita tetap harus melakukan update ilmu gitu ya, upskilling dari digital literasi kita, digital knowledge kita tuh tetap harus harus ngikutin gitu perkembangan. Kalau nggak salah, kalau di PwC juga untuk teman-teman junior auditor atau junior associate kita itu memang masuk harus sudah di training gitu ya, di training dengan digital capability gitu. Jadi melakukan auditnya dengan proses yang lebih otomatis biar lebih cepat gitu ya, bukan sekarang arahnya bukan ke sampling lagi gitu ya, tapi udah lebih ke suatu populasi. Data analisis kali ya. Iya benar. Jadi udah harus harus dikejar gitu, jangan sampai kita kalah dengan robot gitu ya, karena semuanya udah bisa otomatis, kebanyakan proses yang repetitif kayak gitu. Menarik banget. Wah, emang kalau ngobrol sama Bu Dewi itu saya suka dapet bisa aja nih Bu dosen nih. Kayaknya dapet topik-topik yang insight yang sangat menarik gitu kan. Ya kan kadang-kadang kalau gini, kalau saya gitu, saya profesinya kebetulan memang pengajar gitu di kampus. Cuman kalau dengar obrolan dengan praktisi itu lebih mengena gitu. Dan kalau mahasiswa di kampus itu lebih senang dengar dari praktisi daripada dari pengajarnya sendiri gitu kan. Jadi kalau umpamanya di sini gitu mungkin follower yang pernah jadi mahasiswa saya gitu kan lebih senang kayaknya kalau dengar dari Bu Dewi sebagai praktisi daripada dengar dari mantan dosennya atau dari dosennya. Gitu sih. Tapi memang kayak sekarang ya, rekrutmen juga rekrutmen even misalnya dari anak-anak ini, kita sekarang udah semuanya serba ini loh Ki, serba digital dan remote gitu ya. Jadi mungkin tantangan mahasiswa zaman now itu beda dengan tantangan yang zaman dulu gitu. Bagaimana kita bisa mengatasi kondisi yang sekarang gitu. Misalnya dengan less interaction, tapi kita bisa menunjukkan skill kita kepada misalnya calon
employer atau perusahaan kita gitu ya. Dengan sedikit interaksi tapi kita bisa meyakinkan mereka gitu untuk bisa join ke dalam perusahaan mereka gitu ya. Jadi makanya karena sekarang tantangan generasi sekarang atau teman-teman yang mungkin masih kuliah dan masih mencari apa namanya mungkin kerjaan atau opportunity gitu ya, mencari pengalaman gitu. Sekarang tuh bukan cuma ngelihat dari CV gitu. Kita kalau zaman dulu kan kita misalnya ngirim CV ke calon perusahaan yang ingin kita tuju gitu ya. Terus nanti dari CV itu dilihat kita bagaimana sih kualifikasinya, kemudian background kita apa. Nah, kalau sekarang tuh kayaknya nggak cukup gitu. Nah, sekarang kebanyakan generasi muda sekarang mereka udah bikin kayak portofolio kapabilitas mereka di mana. Jadi gunakanlah teknologi yang ada kayak misalnya Instagram aja ini Instagram. TikTok. TikTok. Jangan, mungkin nggak semua orang pintar ngedance gitu ya. Iya. Jadi tunjukkanlah kapabilitas dan skill kalian. Kalau misalnya kalian pintar bahasa Inggris, mungkin bisa cuap-cuap bisa di Instagram. cuap-cuap tentang accounting di di media TikTok. sosial atau di website, di LinkedIn gitu. Pakailah itu. Terus bisa dijadiin portofolio kalian. Jadi pada saat nanti kalian mau mencari opportunity atau peluang atau ingin mencari pengalaman, kalian tinggal tunjukin aja portofolio. Saya sudah bikin project ini, saya sudah bikin project ini gitu. Karena cuma CV doang sekarang nggak cukup gitu. Jadi generasi sekarang kreatif kok gitu ya. Mereka banyak bisa memanfaatkan teknologi dan juga waktu mereka bukan hanya untuk sekedar belajar kuliah, tapi benar-benar bisa mengasah kemampuan mereka di bidang yang lain atau di bidang terkait gitu. Ya, itu menarik juga sih. Jadi kita menampilkan kelebihan kita di sosial media masing-masing. Ya kan? Tapi yang positif ya. Iya, yang positif. Tapi yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai kita menampilkan kejelekan kita gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita update status atau itu juga harus harus lebih hati-hati karena sekarang itu kayak HRD atau itu bisa lihat dari sosial medianya, ya nggak? Ini anak karakternya seperti apa itu bisa kelihatan dari sosial medianya dia, gimana mengupdate status, gimana dia mempromosikan dirinya gitu kan. Maksud gue juga gitu Ki, promosikanlah diri kita menggunakan digital platform atau teknologi yang ada gitu. Jadi cuma CV selembar kertas doang tuh kayak sekarang udah nggak udah nggak cukup gitu. Jadi kalau misalnya di PwC gitu ya, untuk yang junior associate aja sekarang dia harus presentasi gitu. Kalau kita kan dulu mungkin technical skill gitu ya, kemudian wawancara aja gitu paling. Sekarang mereka benar-benar harus diasah atau dilihat mereka bisa nggak sih ngomong, bagaimana sih cara mereka bertutur kata, kemudian berkomunikasi menghadapi orang-orang yang profesional gitu, walaupun mereka masih masih junior gitu ya, masih junior. Ya mungkin kalau bakatnya di bidang nari-nari juga nggak apa-apa juga, asal positif ya. Iya. Oh ya, terus mungkin kalau boleh ngasih masukan gitu ya, teman-teman mahasiswa sekarang tuh selain tadi nilai akademis itu kan pasti penting ya. Nilai kita itu adalah jendela orang lain untuk menilai kita. Tapi itu adalah untuk membuka pintu pertama. Pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, dan seterusnya itu nggak cukup untuk dari akademis doang gitu. Nah, kalian perbanyaklah kemampuan kalian di luar yang bisa kalian pelajari di kuliah. Banyak banget di dunia nyata atau di dunia kerja yang sebenarnya di kuliah tuh kita belum diajarin, dan kita melakukan ongoing learning tuh terus menerus sampai kita
mungkin sampai kita mau seumur hidup kali ya, seumur hidup pasti akan terus belajar terus gitu ya. Nah itu jangan lupa gitu. Nah kalau teman-teman misalnya sekarang yang masih kuliah, mungkin bisa juga ini apa namanya, memanfaatkan komunitas yang ada gitu. Misalnya untuk bahasa Inggris gitu Ki ya, kan itu ada komunitasnya untuk bisa kita Upgrading mempresent skill. something kayak misalnya Toastmaster gitu ya. Tahu nggak Ki? Atau kita misalnya melihat di forum-forum yang gratisan itu juga banyak, misalnya TED Talk gitu ya. Nah itu bagi sebenarnya itu bisa untuk mengasah kemampuan komunikasi kita yang juga sangat penting di era digital sekarang gitu. Kalau kita cuma pintar technical aja tapi kita nggak bisa melakukan komunikasinya dengan baik, agak sulit tuh untuk mempersuade atau apa namanya bisa meyakinkan seseorang atas pendapat kita gitu. Nah itu yang mungkin akuntan juga perlu mikirin sampai situ gitu. Itu sih yang menarik, apa masalah komunikasi. Jadi komunikasi itu satu skill yang menurut saya pasti nggak hanya harus dimiliki oleh akuntan gitu, karena gimana kita mau komunikasi sama orang atau apa ini ya kayak 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 aku gitu agak dipaksain juga harus tampil di di Instagram ini gitu di IG ya. Oh gitu. Kira Suka grogian juga sebenarnya. Sebenarnya agak grogian juga, cuman mau nggak mau nih karena mendorong, sebenarnya intinya tujuan aku ini adalah mendorong teman-teman untuk bisa sharing kayak begini gitu. Menarik sebenarnya karena semua ilmu kan kita nggak dapat dari kampus ya, maksudnya dari kuliah dengan kita bincang-bincang seperti ini gitu, terus kemudian ada insight-insight lain yang cukup menarik gitu nih. Saya ngobrol Bu Dewi ini baru berapa menit aja kayaknya udah banyak sekali ilmu yang nambah gitu kan. Oh iya dong, ilmu pertokan dan apa gitu ya Kia. Iya makanya cukup menarik juga nih kalau ini ada, maksudnya walaupun penonton apa namanya viewer yang live sekarang kayaknya cuma sedikit, saya sih berharap apa ilmu ini kan bisa di-sharing kapan aja nanti, mungkin dengan bisa ditonton di IGTV-nya gitu, jadi sharing ini bisa terus, ya namanya ilmu kan itu adalah yang harus di-sharing ke orang-orang gitu. Wah, sangat menarik sekali perbincangan malam ini Bu Dewi. Mohon maaf mengganggu apa long weekend ya. Demi Loki. Demi. Tapi senang kok, senang sih sebenarnya bisa sharing apa namanya, bisa sharing pengalaman gitu ya. Kalau misalnya memang kalau generasi milenial sekarang kan tantangannya lebih berat ya kayaknya ya. Udah era digitalisasi, saingannya bukan cuma antar human tapi juga ke apa namanya, robotik, automation, plus sekarang udah borderless gitu ya. Bukan hanya di lokal aja tapi negara-negara lain juga kita harus kok jadi kompetitor kita gitu loh. Jadi sebenarnya tantangan generasi sekarang dan yang akan datang pasti akan lebih berat lagi gitu. Nah itu yang harus mungkin teman-teman persiapin gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari juga ya ini ya. cukup menarik gitu ya. Jadi profesi yang Ibu Dewi geluti itu, Ibu Dewi dalemi itu sebuah profesi yang ternyata butuh skill khusus juga gitu yang bisa didalami, dan itu memang cabang, sebenarnya kalau kita sebut bisa cabang akuntansi ya, cabang akuntansi yang bisa didalami oleh lulusan akuntansi. Betul. Mungkin kita mau closing ini, sebenarnya kita closing aja ya. Tapi mungkin dari Bu Dewi bisa kasih tips-tips gitu untuk menjadi apa ya? Ini tips-tips
profesi akuntan di apa untuk survive bisa di dunia kerja, bisa survive di perubahan zaman ya, perubahan industri yang cukup uh, apa ya, cukup sekarang perubahannya cukup drastis gitu ya. Itu Cepet mungkin ya, Bu cepet. Dewi bisa kasih solusi ya. Solusi Iya, bukan solusi sih, tips ya. saya juga masih mencari solusi. Tapi sebenarnya gini, dimanapun kita bekerja dan juga bukan hanya konten gitu ya, mungkin ini sih apa namanya yang penting kita harus punya tujuan. Tujuan kita untuk melaksanakan atau melakukan apapun kita harus punya tujuan yang jelas gitu di dalam pikiran kita, di dalam benak kita tuh apa yang mau kita tuju atau apa yang mau kita capai. Jadi kita harus punya mimpi, mimpi yang mungkin mimpinya bisa dibagi-bagi jangka panjang, kita mau kemana, menengahnya apa, pendeknya apa. Jadi mungkin yang sekarang, yang kalau sekarang banget yang harus kita pikirin adalah apa yang di depan mata kita gitu Ki ya. Di depan mata kita, di hadapan kita, kesempatan yang lagi ada di kita tuh apa. Kita harus selalu ngerjain atau apa namanya berusaha memberikan yang terbaik gitu atas apa yang ada di depan mata kita. Walaupun kita mungkin sekarang kita belum ada di tujuan kita gitu ya, tapi Ya. apa yang ada di depan mata kita harus kita berikan yang terbaik. Misalnya sekarang saya kebetulan saya bekerja di kantor akuntan publik sebagai salah satu konsultan gitu. Mungkin target saya dalam hidup apakah tetap di situ atau enggak, yang penting saya mikirin apa yang di depan mata, saya harus memberikan yang terbaik bagi perusahaan, dan ini adalah mindsetnya adalah stepping stone saya untuk saya mencapai tujuan saya gitu ya. Yang kedua adalah kita tuh nggak boleh nyerah, gampang menyerah, karena di dunia pekerjaan pasti tantangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu nggak akan sama gitu ya. Ada masalah-masalah setiap di pekerjaan, setiap langkah tuh pasti ada gitu. Nah, jadi mental kita sendiri tuh kita harus punya grit, tahu Ki ya grit ya. Yang lagi intinya tuh bagaimana kita punya mentality tuh yang jangan menyerah. Begitu ada halangan, hambatan yang berat, terus kita nyerah. Tetap harus apa namanya? Kita ingat target kita tuh apa gitu. Kalau capek, kalau capek Semua juga capek jangan ya. jangan berhenti, jangan berhenti. Istirahat. Nah, kalau capek itu Iya. istirahat. Kalau capek tuh kadang-kadang kita udah nggak bisa mikir, nggak bisa apa ya, buntu gitu loh pikirannya. Nah, istirahat aja, istirahat dulu sampai pikiran kita tenang, kemudian kita dapat lagi moodnya. Ya, kemudian mungkin kalau berdoa atau bercengkrama gitu ya dengan keluarga itu kali ya. Nanti harus bergerak lagi gitu. Habis capek, istirahat, kita harus bergerak lagi, maju lagi gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita kan kebetulan perempuan gitu ya, jadi pasti kita punya tanggung jawab yang lain gitu ya Kia. Apalagi kalau misalnya nanti kalian udah Ya. menikah, punya anak, punya tanggung jawab yang lain, dan kita diberikan kesempatan misalnya bekerja, gunakanlah kesempatan itu dan kepercayaan itu dari keluarga ketika kita harus membagi peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu ya. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jadi karena saya juga dapat dukungan juga yang penuh dari suami gitu ya, dari keluarga. Ya. Nah, itu jangan sampai kita menodai atau ini kepercayaannya mereka. Anak-anak kan juga kita tinggal, means mereka juga sebenarnya butuh gitu ya kita setiap Betul ya. saat. Tapi kita tidak bisa menemani setiap saat. Jadi benar-benar jangan sampai kita menyesal karena kita nggak melakukan yang terbaik gitu. Itu sih. Nah, insya Allah kalau kayak kita melakukan itu terus-menerus gitu ya, pasti kita akan getting somewhere yang dekat dengan target kita dimanapun kita berada gitu. Challenge-nya soalnya setiap langkah, setiap tahapan tuh bisa beda-beda gitu. Ada yang painful banget, ada yang mungkin nggak terlalu berat gitu ya. Ya. Nah, itu sih yang harus di keep in mind sih gitu. Ya. Ya, cukup menarik gitu ya. Yang saya garis bawahi adalah sebenarnya satu,
tadi yang kalau yang terakhir itu adalah tips-tips yang benar-benar kita bisa survive sampai dengan jenjang karir kita, ya kan. Kita harus punya target gitu, kita mau kemana, jenjang karir apa, itu passionnya Iya. kita di mana, itu harus kita dalami gitu. Terus kemudian mengenai perkembangan zaman gitu, perkembangan industri yang cukup signifikan gitu, kalau kita bilang signifikan, apalagi setelah pandemi ini semakin apa Semakin semakin berat cepat ya, dan Toto. semakin berat gitu ya, semakin berat tantangannya untuk kita yang serba digital gitu kan, serba digital, serba ya, dan dibutuhkan skill IT, uh, skill IT yang benar-benar bukan hanya uh, kita sebagai akuntan tetap jadi akuntan gitu kan, cuman skill IT ternyata memang dibutuhkan gitu ya. Tadi kayak Bu Dewi bilang, harus upgrading skill berhubungan dengan data analisis mungkin, terus Data kemudian berhubungan dengan analitik, digital literasi juga harus tahu digital gitu ya. literacy gitu kan. Walaupun Terus kita bukan orang bahkan IT, iya betul, kita tapi bukan kita harus orang IT, melek. sampai dengan kita harus tahu tentang security gitu kan, IT Benar, security, maksudnya IT security gitu. benar banget, Itu kan banget. upgrading skill yang sebenarnya kita nggak pernah terpikir mungkin waktu kita belajar di kampus gitu. Cuman Benar pas banget. begitu apa namanya kita kita mau terjun gitu ke dunia yang seperti ini gitu, yang serba digital, mau nggak mau yang skill-skill seperti itu yang benar-benar harus kita upgrade lagi, kita update lagi. Itu Iya. cukup Dan menarik lah itu satu. sebenarnya dengan digitalisasi ini kesempatan untuk belajar baik informal maupun formal itu sangat terbuka luas gitu ya untuk generasi milenial Banyak sekarang. sekali ya. Dari sosial media, kemudian dari Ya, digital platform yang ada gitu ya, ada yang gratis itu juga sangat banyak gitu. ya, Forum-forum forum-forum mahasiswa, forum-forum anak muda gitu ya, kayak tadi yang saya mention ya, misalnya Toastmaster. Toastmaster itu ya, mungkin kalian bisa lihat juga ya di websitenya tuh, di Indonesia juga ada gitu. Dia tuh kayak suatu forum komunitas, bisa sharing satu tema bahasa Inggris terus present gitu. Nah, nanti audiensnya dia akan memberikan masukan apa sih yang salah gitu dari cara mereka presentasi. Jadi kita harus menggunakan waktu kita termanfaatkan dengan something yang baik. Tujuannya untuk meng-upskill diri kita sendiri, karena kalau kita nggak meng-upskill diri kita sendiri, cuma based on apa yang kita pelajari misalnya di kampus gitu ya, itu kayaknya nggak cukup sekarang gitu. Dan kita pasti akan kalah dengan teman-teman kita yang lain yang mereka juga udah banyak memanfaatkan waktu dan teknologi juga gitu. Jadi itu sih intinya sih Ki. Jadi banyak ya. yang Sebenarnya memanfaatkan. zaman ya zaman sekarang lebih mudah kita gathering information gitu kan, lebih mudah kita gathering skill gitu kan. Maksudnya sekarang banyak sangat banyak kayak training center yang online, yang Benar-benar. serba yang serba online lah. Kita cuma tinggal mau pilih, semua ada gitu kan, dari yang apa ya, banyak lah, cukup banyak kalau saya lihat di iklan-iklan gitu kan, Iya. itu Bahkan yang kita juga menawarkan. bisa jadi kontributornya atau bisa nyiapin Betul, konten juga gitu ya. Kalau misalnya kita konten punya juga something ya. yang bisa kita sharing di medsos yang something yang baik, itu bisa Ya, jadi portofolio kita juga nantinya gitu. itu dia yang tadi terakhir yang menarik perbincangan kita adalah uh, portofolio yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, bukan calon profesional gitu ya, calon Generasi profesional milenial ya. itu ya, itu di generasi milenial ini bisa melihat bisa melihat atau mengupdate portofolionya dia di
sosial medianya, bisa mengupdate itu di digital platform yang mereka miliki gitu kan, sehingga ini apa namanya, saya worth it untuk di hire oleh sebuah perusahaan, ya nggak sih gitu. Kemarin sempat ada teman kita juga sebenarnya, tapi saya belum mau bilang, teman kita juga tuh sempat, dia itu karena mengupdate CV-nya dia di salah satu sosial media, sampai dia dihubungi oleh sebuah perusahaan di luar negeri. Itu karena dia mengupdate CV dia di media sosial tersebut gitu. Iya, jadi itulah dengan dunia sekarang kan borderless ya, orang luar negeri aja bisa betul sekali kita, gitu. Iya. Itu yang cukup menarik sih gitu. Itu sebuah digital platform yang sebenarnya bisa digunakan oleh orang-orang kita gitu ya, profesional di Indonesia yang bisa ini, sehingga bisa diakui atau di hire oleh perusahaan di luar negeri sana. Iya. Ya, cukup menarik perbincangan kita, banyak ilmu yang didapat nih. Ada yang lupa untuk aku sharing tadi. Kita nih sebagai akuntan mungkin yang paling penting juga adalah integritas kalian. Integritas. Itu penting banget. Jadi kalau kita punya kemampuan tapi kita nggak punya integritas, kita juga nggak akan baik gitu ya, nggak akan sukses sebagai accountant gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman kita nih para akuntan juga harus tetap pegang teguh integritas kita gitu. Itu sih Ki. Karena begitu integritas kita hancur, semuanya juga menjadi hancur gitu. Betul sekali. Dan integritas itu bisa dijaga dengan tadi digital platform kita sendiri, ya nggak? Dengan sekali kita mengupdate sesuatu yang kurang bagus di mata publik, ya kan? Itu bisa integritasnya bisa hancur gitu kan. Ya, menarik sekali perbincangan kita malam ini, Mbak Dewi. Maaf nih ya, jadi digangguin apa? Enggak. Digangguin selama lebih dari 1 jam. Long weekend lagi ya. Tapi, iya. Ini sebuah ilmu yang tiada tara, yang harus kita kita bagi nih ke orang-orang gitu kan. Wah, ya Ki, justru aku mungkin terima kasih juga ke Yuki udah memberikan kesempatan untuk sharing gitu ya. Senang juga bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita. Jadi kita sama-sama bisa tahu kita di mana, mau kemana. Juga bisa bisa ya membandingkan target kita kemana dan sekarang kita kemana gitu loh Ki. Jadi mudah-mudahan bisa jadi, kalau ada yang bermanfaat bisa tercerahkan juga bagi teman-teman untuk minimal berpikir apa sih yang bisa kita lakukan di di era krisis dan juga pandemi ini gitu loh, bukan hanya sekedar formal education, tapi kita juga harus upskilling di bidang-bidang yang lain gitu. Betul. Wah. Terima kasih banyak Mbak Dewi atas atas sharingnya, atas ilmunya, atas waktunya, semua. Jangan kapok kalau mau diundang lagi mungkin. Insya Allah kita bicara tentang hal yang lain gitu yang bisa kita ini mungkin, ya kan, ilmu accounting itu cukup luas sebenarnya, itu masih bisa kita gali lagi, mungkin lain kali di lain kesempatan kita bisa bareng lagi, ngobrol lagi, sharing lagi gitu, karena banyak sebenarnya yang bisa kita gali. Tapi kayaknya karena sudah malam dan kasihan juga mungkin Mbak Dewi mau tidur. Masak. Jadi udah malam Bu. Masak. Iya, gitu aja. Sip. Terima kasih ya Ki. Makasih. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Terima kasih banyak atas
sharingnya. Sama-sama Saya Ki. akhiri. Makasih Ya, juga. saya akhiri sharing sekarang. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum Makasih Ki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. dadah.